Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Sanamardia dari kelas 4 PA ingin menjelaskan tentang pengertian pendidik Islam. Yaitu pendidik Islam adalah orang yang mendidik. Dalam perspektif pendidikan Islam, orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif maupun psikomotorik secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan ajaran Islam. Pendidik dalam Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Nah, dalam perkembangan anak didik itu yang paling bertanggung jawab tersebut adalah orang tua, ayah atau ibu. Nah, terus tanggung jawab disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena kodrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu ditakdirkan pula bertanggung jawab mendidik anaknya. Yang kedua karena kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya, dan sukses anaknya adalah sukses orang tua juga. Dan dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidik menurut pandangan Islam adalah mereka yang bertanggung jawab dalam upaya pembinaan, pengembangan, dan pengarahan potensi fisik, psikis, rohani peserta didik secara optimal dalam mencapai tujuan hidup dengan segala konsekuensinya. Syarat-syarat pendidik Islam. Dalam pandangan Islam, seseorang pendidik hendaknya memiliki karakteristik yang dapat membedakannya dari yang lainnya. Dengan karakteristiknya menjadi ciri dan sifat yang akan menyatu dalam seluruh totalitas kepribadiannya. Totalitas tersebut kemudian akan teraktualisasi melalui seluruh perkataan dan perbuatannya. Menurut Abdurrahman, membagi karakteristik peserta didik Muslim kepada beberapa bentuk, yaitu mempunyai watak dan sifat robaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya. Bersifat ikhlas, melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-mata untuk mencari keriduan Allah dan menegakkan kebenaran. Itu terus bersifat dalam mengajarkan sebagai pengetahuan kepada peserta didik, jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya, senantiasa membekali diri dengan ilmu, kesediaan diri untuk terus mendalami dan mengkajinya lebih lanjut, mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas dalam bertindak dan proporsional, mengetahui kehidupan psikis peserta didik, tanggapan terhadap berbagai kondisi dan pengembangan dunia dapat memengaruhi jiwa, keyakinan, atau pada berpikir peserta didik atau pola pikir peserta didik, berlaku adil terhadap peserta didiknya. Terus menurut Athiya al-Abrashi memberikan batasan tentang karakteristik peserta didik adalah yang pertama, seorang peserta didik hendaknya memiliki sifat zuhud, yaitu melaksanakan tugasnya bukan semata-mata materi, akan tetapi lebih dari itu adalah karena mencari keridhaan Allah. Seorang pendidik hendaknya bersih fisiknya dari segala macam kotoran dan bersih jiwanya dari segala macam sifat tercela. Yang ketiga, seorang pendidik hendaknya ikhlas dan tidak ria dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, seorang pendidik hendaknya bersikap pemaaf dan memaafkan kesalahan orang lain, terutama terhadap peserta didiknya. Sabar dan sanggup menahan amarah, senantiasa membuka diri dan menjaga kehormatannya. Yang kelima, seorang pendidik hendaknya mampu mencintai peserta didiknya sebagaimana ia mencintai anaknya sendiri, atau bersifat keibuan atau kebapakan. Terus yang keenam, seorang pendidik hendaknya mengetahui karakter peserta didiknya seperti pembawaan, kebiasaan, perasaan, dan berbagai potensi lainnya. Selanjutnya, seorang pendidik hendaknya menguasai pelajaran yang akan diajarkan
yang akan diajarkan kepada peserta didik. Terus menurut Suwarno mengungkapkan 6 syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik, yaitu kedewasaan. Kedewasaan ini seorang pendidik harus orang dewasa, sebab hubungan anak dengan orang yang belum dewasa tidak akan menciptakan situasi pendidik dalam arti sebenarnya. Terus yang kedua, identifikasi norma, artinya menjadi satu dengan norma yang disampaikan dengan anak. Terus identifikasi dengan anak, artinya pendidik dapat menempatkan diri dalam kehidupan anak hingga usaha pendidik tidak bertentangan dengan kodrat anak. Terus knowledge, mempunyai pengetahuan yang cukup perihal pendidikan. Terus selanjutnya skill, mempunyai keterampilan mendidik. Dan attitude, mempunyai sikap jiwa positif terhadap pendidikan. Tugas dan tanggung jawab pendidik Islam. Dalam Islam, tugas seorang pendidik dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia. Posisi ini menyebutkan Islam menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan manusia lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surah Al-Mujadalah ayat 58. Secara umum, tugas pendidik adalah mendidik. Mendidik adalah tugas yang amat luas dan mengajar adalah sebagian dari tugas pendidik. Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar di samping motivator dan fasilitator. Adapun tugas pendidik di dalam rumah tangga adalah mendidik dengan cara memberi dorongan, memberi contoh yang baik, membiasakan, memberi ujian, dan cara-cara lain dapat memberikan pengaruh yang positif bagi anak didik dalam meraih cita-cita hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut A.G. Sujono, tugas pendidik adalah yang pertama, wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak-anak didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara melalui pergaulan, angket, dan sebagainya. Yang kedua, berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekankan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. Yang ketiga, memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan agar anak didiknya memilih dengan tepat. Selanjutnya, mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik berjalan dengan baik. Terus memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik memulai kesulitan dalam pengembangan potensinya. Tugas pendidik adalah tugas yang sangat mulia, baik dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan Allah. Mereka mendidik, membimbing, mengarahkan, dan mengantarkan anak didik menuju gerbang kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat dengan disiplin ilmu yang dimilikinya sebagai anugerah Allah kepadanya yang dilandasi dengan ajaran-ajaran Islam. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.